Seberapa jauh seseorang harus jatuh sebelum ia berhenti berharap untuk kembali menjadi manusia? Atau mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah harapan itu sendiri hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menunda rasa sakit? Di dalam dunia yang sunyi dan kejam, di mana penderitaan bukan lagi kejadian, melainkan hukum alam, ada satu entitas yang tidak lagi benar-benar manusia, namun juga tidak sepenuhnya kehilangan kemanusiaannya. Ia bukan pahlawan, ia bukan pula korban yang sepenuhnya tak berdaya, ia adalah sesuatu di antara sebuah manifestasi dari luka yang terus hidup. Kita mengenalnya sebagai Nanachi dari anime Made in Abyss. Namun, untuk benar-benar memahami Nanachi, kita harus menanggalkan cara pandang kita sebagai penonton. Kita harus melihat dunia dari sudut pandang seseorang yang telah kehilangan segalanya, bahkan hak untuk menjadi manusia. Nanachi bukan sekedar karakter dengan latar belakang tragis. Ia adalah representasi dari kekosongan yang diciptakan oleh penderitaan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang ia pikul bukan hanya trauma, tapi juga rasa bersalah yang tak pernah selesai. Ia hidup bukan karena ingin hidup, ia bertahan bukan karena berharap, melainkan karena ada sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Di balik sikapnya yang tenang, bahkan cenderung sinis, terdapat beban eksistensial yang begitu berat. Ia telah melihat bagaimana kemanusiaan bisa dihancurkan, bukan oleh takdir, tetapi oleh manusia itu sendiri. Eksperimen, pengkhianatan, dan kehilangan semuanya menjadi satu entitas yang kita sebut sebagai dirinya sekarang. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa Nanachi bukan lagi individu biasa, ia adalah hasil dari absurditas dunia itu sendiri. Jika kita mencoba melihat perjalanan Nanachi melalui lensa filsafat, kita akan menemukan gema dari pemikiran eksistensialisme, khususnya dari Jean Paul. Jean Paul mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas, artinya bahkan dalam kondisi paling menyakitkan sekalipun, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih. Dan justru disitulah letak penderitaan terbesar kita. Nanachi adalah bukti dari kutukan itu. Ia bebas untuk menyerah, ia bebas untuk mati, namun ia juga bebas untuk bertahan, dan kebebasan itulah yang menjadi beban terbesarnya. Di sisi lain, ada juga bayangan stoikisme, pemikiran dari Marcus Aurelius yang mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Nanachi dengan caranya sendiri telah menerima realitas yang pahit. Ia tidak lagi melawan dunia, ia tidak lagi mempertanyakan keadilan, ia hanya hidup dengan cara yang paling minimal. Namun, apakah itu benar-benar penerimaan atau hanya bentuk lain dari keputusasaan yang lebih tenang? Salah satu momen paling ikonik dalam perjalanan Nanachi adalah ketika ia harus menghadapi keputusan yang mengakhiri penderitaan seseorang yang ia cintai, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan tangan gemetar dan hati yang hancur. Di sana kita melihat konflik moral yang begitu kompleks. Tidak ada pilihan yang benar, tidak ada jalan keluar yang bersih, yang ada hanyalah dua bentuk penderitaan, dan Nanachi harus memilih salah satunya. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang seberapa jauh seseorang rela mengorbankan dirinya demi mengakhiri penderitaan orang lain. Dalam perspektif etika kepedulian, tindakan Nanachi bisa dilihat sebagai bentuk cinta yang paling ekstrim. Ia tidak memilih berdasarkan prinsip moral universal, tetapi berdasarkan hubungan emosional yang ia miliki. Namun, di saat yang sama, keputusan itu juga meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, karena terkadang melakukan hal yang benar justru menghancurkan kita lebih daripada melakukan kesalahan. Yang membuat Nanachi begitu manusiawi justru adalah fakta bahwa ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia tidak mencoba menjadi lebih kuat, ia tidak berusaha terlihat lebih baik, ia hanya jujur dengan rasa sakitnya. Dan mungkin disitulah kita menemukan refleksi dari diri kita sendiri. Kita hidup di dunia yang seringkali menuntut kita untuk tetap berjalan, bahkan ketika kita tidak tahu lagi kemana arah yang harus dituju. Kita dipaksa untuk tersenyum, untuk bertahan,
untuk terus menjadi normal, meskipun di dalam diri kita ada sesuatu yang perlahan runtuh. Nanachi mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk merasa hancur, tidak apa-apa untuk tidak memiliki jawaban, tidak apa-apa untuk hidup meskipun kita tidak lagi mengerti alasan kita hidup. Karena pada akhirnya, eksistensi manusia memang tidak selalu tentang makna. Kadang ia hanya tentang bertahan satu hari lagi. Ada sesuatu yang aneh tentang harapan. Ia bisa menjadi alasan kita untuk terus hidup. Namun di saat yang sama, ia juga bisa menjadi sumber penderitaan yang paling dalam. Nanachi pernah berada di titik di mana harapan itu hilang. Dunia tidak lagi menawarkan masa depan. Yang tersisa hanyalah masa lalu yang terus menghantui. Dan ketika seseorang kehilangan masa depan, yang tersisa hanyalah sebuah kekosongan. Namun justru dari kekosongan itulah sesuatu yang baru bisa lahir. Bukan kebahagiaan, bukan pula kedamaian, melainkan kemampuan untuk terus berjalan meskipun tanpa alasan yang jelas. Mungkin itulah yang membuat kisah Nanachi terasa begitu dekat dengan kita, karena kita semua dalam cara kita masing-masing pernah merasakan apa artinya kehilangan arah. Kita pernah berada di titik di mana dunia terasa terlalu berat, di mana pilihan-pilihan yang kita miliki tidak pernah benar-benar terasa benar. Dan di saat-saat seperti itu, kita belajar bahwa hidup bukan tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua pernyataan memiliki jawaban. Pada akhirnya, Nanachi bukanlah simbol kekuatan, ia bukan pula representasi dari harapan, ia adalah cermin yang menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia, dan mungkin juga betapa kuatnya kita untuk tetap hidup meskipun kita telah kehilangan segalanya. Jadi, jika suatu hari kita merasa dunia ini terlalu berat, jika kita merasa bahwa hidup ini tidak lagi memiliki makna, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari Nanachi, bukan tentang bagaimana menjadi kuat, tetapi tentang bagaimana tetap ada. Karena terkadang bertahan adalah bentuk keberanian yang paling jujur, dan di dalam keheningan itu, di antara luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, kita menyadari satu hal sederhana, bahwa eksistensi ini bukan tentang menjadi utuh, melainkan tentang menerima bahwa kita telah retak dan tetap memilih untuk hidup di dalamnya.